Cinta dan komitmen. Apa kabar sahabat dimanapun berada? Semoga tetap sehat, bahagia, damai, berkelimpahan berkah dan sukacita. Selalu. Buat sahabat yang lagi berada dalam pernikahan, mungkin dalam satu segmen kehidupannya pernah bertanya seperti ini. Suami atau istri di sebelahku saat ini, apakah dia benar-benar mencintaiku atau bertahan dalam perkawinan ini hanya karena komitmen yang telah dibuat? Coba kita tengok beberapa pria yang memilih poligami. Seringkali mengatakan, saya masih cinta istri saya yang pertama, saya tidak mau melepasnya, tapi saya juga cinta dia yang selanjutnya. Pertanyaannya, apakah benar ini cinta? Begitu juga bagi pasangan yang salah satunya berselingkuh, mengatakan, saya cinta dia, pasangan yang sah, tapi saya juga cinta dia, selingkuhan. Rasa cinta ini hadir begitu saja. Tuhan juga yang beri. Saya tidak kuasa menolaknya, selingkuhan. Tapi saya juga sebenarnya tidak mau menyakiti dia, pasangan yang sah. Pertanyaannya, apakah benar itu cinta? Apakah ketika kita mengatakan, saya mencintaimu, di titik yang sama sanggup untuk menyakiti juga dengan menghadirkan orang lain? Apalagi kemudian membawa-bawa nama Tuhan seakan-akan Tuhan yang menghadirkan cinta itu di hati dia. Tuhan yang mana yang menghadirkan cinta dan menyakiti yang lain? Kemudian bicara komitmen, banyak pasangan mengeluh. Saya merasakan hambar dalam perkawinan ini. Saya merasa tidak mencintai dia. Tapi saya tetap bertahan karena komitmen yang sudah terlanjur dibuat. Ada tanggung jawab di sana. Ada anak-anak yang hadir di antara kami. Saya tidak kuasa untuk menyakiti mereka. Ada reputasi sosial dan nama baik keluarga yang sedang saya pertahankan dalam perkawinan itu. Kira-kira orang seperti ini, apakah mampu melihat hal-hal kecil yang ada dalam perkawinan atau yang dilakukan pasangannya dan sanggup menghargai hal tersebut? Jawabannya mungkin tergantung kesadaran orang masing-masing. Atau ada seorang yang mungkin memiliki pengalaman masa lalu tersakiti, punya story dengan perselingkuhan atau pengkhianatan, baik dari pasangan sebelumnya ataupun pengalaman dari orang tuanya. Sehingga ketika dia kemudian terlibat dalam hubungan pernikahan baru, dia benar-benar mengisolasi hatinya. Tidak bersedia mencintai dengan alasan takut untuk merasakan sakit kembali karena dikhianati atau diselingkuhi itu. Atau saat pengkhianatan itu dilakukan oleh orang tuanya, sebagai anak dia kemudian menerima akibat yang cukup pahit dari ketidaksetiaan atau rumah tangga atau keluarga yang pecah ini. Orang-orang seperti ini biasanya bersikap dingin, datar terhadap pasangannya, tidak mau menunjukkan atau mengekspresikan cintanya, bahkan mengisolasi hatinya untuk tidak terlalu dekat apalagi mendalam dengan pasangannya karena tidak mau tersakiti lagi. Mereka bertahan dalam perkawinan hanya karena komitmen. Dan pasangan-pasangan seperti ini biasanya akan dipenuhi konflik terus-menerus sebagai ujian atas komitmen itu sendiri. Kemampuannya bertahan dalam komitmen ini biasanya tergantung seberapa banyak investasi hati yang diberikan oleh pasangan lainnya. Bila ternyata pasangannya juga berperilaku buruk, maka biasanya hubungan tidak bertahan lama sampai maut memisahkan. Atau minimal pasangan ini berada dalam kehidupan perkawinan yang hampa dan datar-datar saja tanpa adanya cinta yang ditahan oleh salah satu atau kedua pasangan itu sendiri. Pertanyaannya lantas, bagaimana mengusahakan cinta untuk hadir dalam kehidupan perkawinan ini? Sebenarnya cinta itu sudah hadir di dalam diri setiap orang bersama ruh dan nafas yang mengalir di dalam diri kita. Ada Dia atau Tuhan. Dia Sang Maha Cinta,
otomatis sudah mengalirkan rasa cinta ini bersama nafas dan ruh kita saat ini. Tidak hanya cinta pada pasangan kita, tapi juga cinta bagi semua makhluk di muka bumi ini. Kenapa kita saat ini belum mampu merasakan cinta itu di dalam diri kita saat ini? Karena kita belum mampu melebur dan menyatu bersama keberadaan Dia. Karena kita masih gelap, belum menemukan terang bersama cahayanya. Kita masih dikendalikan oleh kuasa-kuasa dari pikiran yang mendominasi. Di situ ada pikiran bawah sadar yang menyimpan segudang cerita dari masa lalu kita, bahkan dari sejak saat kita berada dalam kandungan. Bahkan pengalaman ditolak ibu atau bapak yang tidak menginginkan kehadiran seorang bayi merupakan pengalaman pertama tidak dicintai. Dan inilah yang kemudian menjadi program pada bayi ini saat bertumbuh, di mana dia akan sulit untuk mencintai dan menerima cinta dari orang lain. Begitu juga dengan pengalaman-pengalaman disakiti, dihianati, diselingkuhi, tidak dicintai. Ini semua menjadi program-program kuat di pikiran bawah sadar seseorang dan lantas menjadi dasar atau perilaku saat dia menjalani hubungan selanjutnya dengan orang lain. Juga menjadi sulit mencintai dan menerima cinta, persis sebagaimana dia dulu mendapatkan pengalaman-pengalaman itu di masa kecilnya. Dan biasanya kerusakan akibat pengalaman di masa lalu ini efeknya semakin besar saat pengalaman ini semakin dini dia terima. Kabar baiknya sahabat, ini semua bisa dikoreksi. Dengan memahami tulisan ini dengan baik saja, insya Allah 50% kita sudah mampu mengupayakan munculnya kesadaran di dalam diri kita. Atau dengan belajar spiritual dengan guru yang tepat, yang mampu membimbing kita untuk merasakan penyatuan dan melebur bersama Dia, mampu mencapai terang dalam diri, sehingga bisa merasakan cinta itu hadir selalu di dalam diri kita. Tidak hanya untuk pasangan, tapi juga cinta untuk semesta. Atau mengkoreksinya dengan melakukan perbaikan di level pikiran, terutama di pikiran bawah sadar, untuk membingkai ulang pengalaman-pengalaman di masa lalu yang tidak konstruktif dan kemudian mempengaruhi kehidupan pernikahan kita saat ini bersama pasangan, termasuk urusan cinta mencintai ini. Caranya banyak. Bisa melalui hipnoterapi, meditasi, afirmasi, visualisasi, dan lain-lain. Semoga tulisan ini bisa menjadi sedikit perenungan bagi kita semua. Tetap semangat ya sahabat. Selalu ada jalan keluar dari setiap masalah-masalah sahabat. Salam sayang selalu dari saya, Sinta.